Mantan Bupati Purwakarta Kang Deddy Mulyadi sentil pedas guru ngaji istrinya, yakni Neng Anne Ratna Mustika. Deddy Mulyadi menghadiri sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu tanggal 16 November tahun 2022. Yang beragendakan mediasi dan pokok perkara. Diketahui, setelah 19 tahun menikah, Deddy Mulyadi digugat cerai oleh istrinya Anne Ratna Mustika. Anne Ratna Mustika sendiri saat ini merupakan Bupati Purwakarta. Sementara Deddy Mulyadi anggota DPR RI dari Partai Golkar periode tahun 2019 sampai tahun 2024 dari daerah pemilihan Kabupaten Purwakarta, Bekasi dan Karawang. Sebelumnya, Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Purwakarta selama 2 periode. Kini Deddy Mulyadi mempertanyakan sikap sang guru ngaji Anne Ratna dalam konflik rumah tangga mereka. Anne Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi menikah pada tahun 2003. Dari pernikahannya, Deddy Mulyadi dan Anne Ratna Mustika memiliki 2 orang anak. Gugatan cerai itu dilayangkan Anne Ratna Mustika pada tanggal 19 September tahun 2022 lalu. Pada hari Rabu, Deddy Mulyadi datang ke Pengadilan Agama Purwakarta dengan diantar oleh seorang tukang ojek online. Sesampainya di pengadilan, Kang Deddy kemudian masuk ke ruang mediasi. Di tempat tersebut sudah hadir Anne Ratna Mustika selaku pihak yang menggugat cerai. Tak lama mediasi pun dilanjut ke materi sidang pokok perkara. Ini merupakan sidang kelima. Ditemui selesai sidang, Neng Anne menjelaskan soal pokok materi gugatan. Pertama adalah soal rumah tangganya, yang ia anggap mengalami permasalahan sejak beberapa tahun belakangan sehingga jalan akhirnya gugatan cerai, kata Anne Ratna. Menurutnya perselisihan terjadi karena soal manajemen keuangan rumah tangga yang dianggap tidak terbuka. Kemudian Kang Deddy dianggap tidak memberikan nafkah lahir dan batin padanya. Terakhir Anne merasa mengalami kekerasan verbal atau KDRT secara psikis. Itu yang menyebabkan perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga kami sehingga tadi mediasi tidak ada kesepakatan dan langsung masuk ke pokok perkara, katanya. Kang Deddy Mulyadi yang juga merupakan anggota Komisi 4 DPR RI ini menyebut tidak sepenuhnya mediasi gagal. Sebab dalam mediasi perkara, hak asuh anak yang semula menjadi pokok perkara berhasil diselesaikan sehingga anak menjadi hak kedua belah pihak. Saya sebenarnya menghadapi seorang istri yang baik. Menurut saya Embu itu adalah istri yang baik. Cuma Embu itu sayang terhadap keluarganya kemudian sangat hormat dan patuh pada gurunya. Itu yang menjadi sesuatu barangkali kegelisahan di antara ketaatan pada guru dan ketaatan pada suami, kata Kang Deddy Mulyadi. Terkait tuduhan KDRT psikis, Kang Deddy pun menjelaskannya secara santai. Menurutnya dalam undang-undang disebutkan ciri wanita atau istri yang mengalami hal tersebut. Pertama adalah murung secara terus-menerus. Kedua kehilangan kepercayaan diri dan terakhir tidak bisa mengambil keputusan. Jika dilihat dari hal tersebut, tentu saja Neng Anne yang kini menjadi Bupati Purwakarta tidak mengalami ketiga ciri tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah ada tanda-tanda itu pada Embu Anne murung terus tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan percaya diri? Menurut saya terbalik, Embu sebagai Bupati saat ini justru sangat pede, katanya. Pertama gini, ngomong KDRT psikologi. Di undang-undang itu kan jelas, wanita atau istri yang mengalami KDRT psikologis itu 1. Murung secara terus-menerus. 2. Kehilangan kepercayaan diri. Ingat loh, kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, tidak bisa mengambil keputusan. Pertanyaannya adalah, ada nggak tanda-tanda itu di Bu Anne? Murung terus, tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan kepercayaan diri. Menurut saya terbalik. Hari ini Ambu sebagai bupati sangat pede. Mantan Bupati Purwakarta Kang Deddy Mulyadi juga mempertanyakan apa yang kurang dari sisi ekonomi keluarga. Menurutnya, semua sudah tercukupi, terlebih Neng Anne sebagai bupati banyak difasilitasi oleh negara mulai dari makan, minum, mobil, pakaian hingga ajudan. Kang Deddy Mulyadi juga menuturkan, ketiga anaknya hidup serba berkecukupan. Anak pertamanya sebentar lagi menyelesaikan kuliah di salah satu PTN di Bandung. Begitu juga anak keduanya yang baru masuk PTS di Bandung dibiayai oleh Kang Deddy Mulyadi. Anak yang paling besar sudah hampir selesai di Unpad.
yang kedua masuk di Unpar Fakultas Hukum, biayanya dari mulai uang masuk sampai biaya kos saya yang jamin, yang bungsu lagi lucu-lucunya diasuh oleh Teh Elis, biaya pengasuhannya gaji tiap bulannya saya yang menjamin karena tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, kata Kang Dedi. Sejumlah aset keluarga pun sangat mencukupi untuk anak cucu, seperti di Pasawahan yang menjadi rumah keluarga dan tempat anak-anak dibesarkan. Begitu juga rumah di Wanayasa yang juga sangat layak, itu saya urus tiap hari, dan bayar pajak juga listrik yang setiap bulannya lebih dari 20 juta rupiah itu saya yang bayar. Disitulah hidup saling bersama, saling berbagi. Urusan beras sudah ditanggung negara, urusan lain saya yang nanggung termasuk aset-aset anak saya untuk masa depan, ucapnya. Lebih lanjut Kang Dedi Mulyadi mengatakan, sebagai pemimpin sudah sepatutnya tidak lagi memikirkan diri sendiri. Namun yang lebih penting seorang pemimpin harus memikirkan kepentingan rakyat, yang mana saat ini masih banyak mengalami kesusahan mulai dari PHK hingga urusan usia muda menjadi PSK untuk menyambung hidup. Itu yang harus kita pikirkan. Karena pemimpin itu sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya, pemimpin itu ditugaskan memikirkan rakyat, katanya. Terakhir Kang Dedi Mulyadi juga berbicara mengenai tuduhan Neng Anne Ratna Mustika soal syariat Islam. Terkait hal tersebut, Kang Dedi yang juga aktif di berbagai organisasi Islam seperti HMI balik mempertanyakan soal syariat Islam. Ia mempertanyakan, Neng Anne pergi umroh bersama keluarga termasuk anak keduanya dan guru ngajinya, tidak meminta izin terlebih dahulu pada Kang Dedi yang masih berstatus suami. Seperti diketahui, Neng Anne pergi umroh pada tanggal 9 November lalu. Saat itu Neng Anne menyatakan pergi umroh selama 5 hari. Dan guru ngajinya seharusnya bertanya pada saya sebagai suami, ini istrinya mau pergi dengan saya bagaimana, boleh atau tidak? Tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan memberikan hukuman pada seseorang. Jadi misal ada murid di pengajiannya bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan, telepon saya, ini istrinya ngadu ini, begitu, bukan sekadar ngasih air doa agar anaknya lupa sama bapaknya, itu tidak boleh, kata Kang Dedi Mulyadi. Setelah melayani pertanyaan wartawan, Kang Dedi Mulyadi pun langsung meninggalkan Pengadilan Agama Purwakarta menggunakan ojek online yang dari awal mengantarnya. Itu saya urus setiap hari karena itu aset keluarga. Dan bayar pajak, bayar listrik tiap bulan yang mencapai 20 juta itu bayar listriknya tiap bulan. Nah itu saya yang bayar, gitu loh. Disitulah hidup saling bersama, saling membagi. Urusan beras sudah ditanggung negara, urusan lain saya yang nanggung, termasuk menyiapkan untuk aset-aset anak saya masa depan. Yang harus kita pikirkan hari ini sebagai pemimpin bukan lagi ngurusin dapur kita karena udah lebih. Yang harus kita pikirkan hari ini, ada warga Purwakarta yang dirumahkan, jumlahnya ribuan. Istri-istrinya sampai jualan kopi di pinggir jalan.